Kejadian paling aneh dalam sejarah Formula One. Bikin kita bilang, anjir, kok bisa? GP Belgia 1998 di sirkuit Spa-Francorchamps adalah definisi dari kekacauan total dan salah satu balapan paling ikonik sekaligus mengerikan dalam sejarah F1. Hujan deras mengakibatkan kecelakaan besar melibatkan 13 pembalap. Kecelakaan ini dianggap sebagai salah satu tabrakan paling mahal dan merusak dalam sejarah F1. Momen aneh lainnya terjadi di Abu Dhabi 2017 saat free practice tiba-tiba ada payung di tengah lintasan. Ya, payung. Marshall sampai harus ambil itu di tengah trek dan malah dapat tepuk tangan dari penonton. GP Korea 2013. Lap 37, Adrian Sutil nabrak Mark Webber di tikungan 3. Mobil Webber langsung kebakar di bagian belakang. Webber minggir kelihatannya aman. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada mobil pemadam masuk ke lintasan. Bukan safety car, bukan mobil resmi, tapi mobil random. Gak ada yang minta, gak ada yang expect, dan race director langsung panik keluarin safety car. Kacau total. Dan setelah itu Korea gak masuk kalender 2014. Menarik. What? Dan salah satu momen paling absurd terjadi di Monza 2019 di Q3, semua pembalap nunggu, gak mau keluar pit. Karena mereka pengen di slipstream dari mobil lain. Akhirnya semua keluar bareng, tapi saling nunggu. Dan hasilnya gak ada yang sempat mulai lap terakhir. Literally gagal semua. Next, momen yang hampir bikin jantung berhenti. Monaco 2019. Dua Marshall nyebrang trek pas mobil lagi datang kencang. Untungnya saat itu pembalap Sergio Perez bisa menghindar. Man, what was wrong with those Marshalls? I nearly killed them. They're okay? Oh, DD, oh, what it is? Oh, DD, what? Masih soal hal random, di Austria 2001, Juan Pablo Montoya dikasih tahu kalau ada rusa di lintasan. Dan responnya kocak banget. Oh dear. Yeah, dear. Like a horse with horse. I know. Oh dear. Panik, tapi tetap santai khas dia. Montoya memang terkenal punya banyak momen absurd. Contohnya di Australia 2004. Dia lagi konferensi pers, tiba-tiba ada dua orang nyamar masuk dan nanya hal aneh. One wonders, should one only win one Formula One year? Would one want to have won that one in round one? But one of them would be in round one. Montoya sampai kesel dan bilang, kalau ini gak berhenti, gue cabut. Ternyata mereka cuma komedian yang nyelonong masuk. Belum lagi kejadian dia marah ke kameramen yang terlalu dekat. Sampai dia bilang, lu mencahin kepala gua. Montoya emang gak ada sabarnya kalau soal beginian. Sekarang kita ke momen lain yang gak kalah aneh. Di Malaysia 2001, Giancarlo Fisichella tiba-tiba salah posisi di grid. Dia malah berhenti di tempat yang salah di antara mobil lain. Start dibatalkan. Lucunya, hal yang sama kejadian lagi di 2003 di sirkuit yang sama juga. Ini serius, 2 kali. Tapi ini masih belum apa-apanya dibanding cerita paling gila. Namanya Taki Ino. Pembalap ini punya rekor yang hampir nggak mungkin dikalahin. Di Monaco 1995, dia lagi di luar mobil karena masalah teknis. Tiba-tiba safety nabrak kren. Dan kren itu jatuh ke arah dia. Langsung kena kepalanya,
dia pingsan, tapi masih selamat. Apakah itu cukup? Belum. Di Hungaria, beberapa race kemudian, dia keluar dari mobil buat ambil alat pemadam dan ditabrak mobil safety car. Lagi. Ya, 2 kali. Ini sih bukan pembalap F1, ini komedian. Sekarang kita ke sesuatu yang lebih teknis, tapi tetap absurd. Di kualifikasi JRS 1997, 3 pembalap, Jack Villeneuve, Michael Schumacher, dan Hans-Harald Frentzen mencatat waktu persis sama-sama 0,001 detik. 3 orang, waktu sama, gila banget kan? Di Hungaria 2009 malah kebalikannya, sinyal TV hilang. Gak ada yang tahu siapa pole position, pembalap pun bingung. Sampai Fernando Alonso harus nebak sendiri dari info yang dia kumpulin. Balik lagi ke Hungaria, tapi tahun 2021. Saat restart, semua pembalap masuk pit buat ganti ban slick. Semuanya, kecuali satu, Lewis Hamilton. Jadi, dia sendirian di grid saat start ulang. Satu mobil, sendiri. Itu mungkin start paling aneh sepanjang sejarah F1. Kejadian yang lebih aneh ada di GP Eropa 1999. Lampu start gak mati, tapi beberapa mobil jalan duluan. Kenapa? Ada teori kalau tim bisa membaca sinyal start dan kasih tanda ke pembalap. Tapi kali ini, start dibatalkan, tapi sinyalnya tetap keluar. Jadi pembalap kira balapan sudah mulai. Chaos total. Dan di Brasil 2002, mobil medis berhenti di trek, lalu Nick Heidfeld datang kencang dan hampir nabrak. Dia bahkan gak lihat yellow flag. Itu bisa jadi tragedi besar. Terakhir, 3 kata lucu. Safety car crash. Gimana ceritanya, mobil yang tugasnya mengamankan balapan malah nggak aman? Bisa-bisanya mobil safety car Aston Martin ini mengalami kecelakaan. Aneh nggak menurut kalian?